Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PJJ, yaitu mata pelajaran PJOK. Hari ini kita akan membahas dan melanjutkan materi pembelajaran 7 tentang senam irama. Sebelum Ustadz memasuki materi yang akan kita bahas pada hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa, membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, sekali lagi kita dalam masa COVID-19. Selalu jaga kesehatan diri kalian dengan rajin-rajin berolahraga. Nah, di sini kita sama-sama membaca dan melihat tujuan pembelajaran dari bab senam irama. Yang pertama adalah melakukan gerak dasar langkah berirama, dan yang kedua mempraktikkan gerak senam irama. Nah, teman-teman semua, senam irama itu merupakan perpaduan antara gerakan, tari, dan olahraga. Senam irama terbentuk dari suatu koordinasi antara anggota tubuh. Ketika melakukan senam irama, harus selalu mengikuti irama. Irama yang digunakan dapat berupa hitungan, ketukan, atau lagu. Senam irama dapat dipraktikkan secara perorangan, berpasangan, atau kelompok. Nah, itu sekilas tentang senam irama. Oke, nah kemarin kita sudah membahas tentang senam irama 1, di mana dalam senam irama 1 itu terdapat gerak langkah tunggal, gerak langkah 4 ke depan dan ke belakang, gerak langkah 4 ke samping, dan gerak langkah kuda 1 dan gerak langkah kuda 2. Nah, hari ini kita akan membahas tentang senam irama 2. Gerakan senam irama juga disebut sebagai senam gerak dan lagu. Gerakan itu dilakukan terus-menerus sehingga membentuk gerakan yang teratur dan serasi. Gerakan yang dilakukan pun tidak hanya satu macam, melainkan bermacam-macam paduan gerak. Misalnya, perpaduan antara melangkah, melenggok, mengayun, dan meloncat. Ya. Jadi, dalam senam irama 2 ini kita akan mengenal perpaduan antara melangkah, melenggok, mengayun, dan meloncat. Yang pertama dalam gerakan senam irama 2 adalah gerak ayunan tunggal. Ayo, siapa yang tahu kata ayunan? Berarti mengayun. Betul sekali. Ayunan tunggal artinya sekali digerakkan atau sekali diayun. Mengayun bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, atau bisa ke belakang. Gerakan mengayun bisa disertai dengan gerakan kaki dan gerakan anggota badan. Lakukan gerakan ayunan tunggal dengan hitungan 2 dikali 8. Berarti kita menghitung 1 sampai 8 sebanyak 2 kali. Sikap yang pertama adalah berdiri tegak. Dan selanjutnya hitungan pertama dan hitungan kelima, buka kaki kiri ke samping kiri 1 langkah. Lalu ayunkan kedua lengan ke samping kiri dan pandangan ke kiri. Berarti kepalanya melenggok ke kiri.
Kemudian hitungan 2 dan hitungan 6 lakukan sikap awalan kembali, yaitu berdiri tegap. Kembali lagi kepada posisi tegap. Jadi ketika hitungan pertama, kaki kiri kita langkahkan 1 langkah, kemudian ayunkan lengannya sambil melenggok kepala ke arah kiri. Hitungan kedua, kembali ke sikap awal, yaitu berdiri tegap. Dan hitungan ketiga, buka kaki kanan ke samping kanan 1 langkah, lalu ayunkan kedua lengan ke samping kanan dan pandangan ke kanan. Nah, itu hitungan ketiga dan hitungan ketujuh. Nah, pada hitungan keempat dan hitungan ke-8, lakukan sikap awalan kembali. Nah, itulah rangkaian gerak ayunan tunggal. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya dengan baik ya. Ini akan menjadi tugas kalian selanjutnya. Yang kedua, dalam senam irama kedua adalah gerak ayunan ganda. Ayunan ganda artinya mengayunkan 2 kali. Gerakan ini sama dengan ayunan tunggal. Hanya diulang 2 kali, baik untuk kaki maupun untuk tangan. Jadi, seperti yang tadi kita sudah pelajari, gerak ayunan tunggal, hitungan pertama yaitu membuka kaki kiri ke samping kiri 1 langkah. Lalu ayunkan kedua lengan ke samping kiri dan pandangan ke kiri. Nah, berarti ini kita tambahkan, langkahkan kaki kiri kita 1 langkah lagi. Jadi 2 langkah. Kemudian ayunkan kedua lengan kita ke samping kiri sebanyak 2 kali juga. Ya. Kalian bisa ya untuk mempraktekannya ya. Jadi nanti tugasnya adalah mempraktekkan gerak ayunan tunggal dan gerak ayunan ganda. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga, dalam gerak senam irama yang kedua adalah gerak ayunan sambil bergandengan. Sikap awalan dengan berdiri tegak. Semua anak harus bergandengan tangan. Nah, di dalam gerakan yang ketiga, kita membutuhkan kelompok yang terdiri dari 5-7 anak. Kemudian, awali dengan mengayun tunggal ke depan. Setelah itu, lanjutkan ayunan ke belakang. Jika sudah bisa, lakukan bergandengan dengan teman. Lakukan gerakan mengayun sambil bergandengan tangan dengan hitungan 2 dikali 8. Artinya, hitungan 1 sampai 8 sebanyak 2 kali. Contoh, hitungan 1 dan hitungan 5, langkahkan kaki kiri ke depan dan ayunkan tangan ke depan. Kemudian, hitungan 2 dan 6, langkahkan kaki kanan ke depan dan letakkan di samping kaki kiri. Hitungan ketiga dan ketujuh, langkahkan kaki kiri ke belakang dan ayunkan tangan ke depan sambil berpegangan tangan. Hitungan keempat dan hitungan kedelapan, langkahkan kaki kanan ke belakang, lalu letakkan di samping kaki kiri. Kedua tangan kembali ke samping badan. Ya, di sini Ustadz akan memberikan contoh untuk gerak ayunan sambil bergandengan. Diperhatikan ya. Gerakan ayun bergandengan. Gerakan ini dilakukan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3-5 anak. Semua anggota kelompok saling bergandengan tangan. Hitungan 1 dan 3. Langkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan 2. Langkahkan kaki kanan ke depan. Hitungan 4. Angkat kaki kanan kuda-kuda depan diikuti kedua tangan ke atas. Hitungan 5 dan 7. Langkahkan kaki kanan ke belakang. Hitungan 6. Langkahkan kaki kiri ke belakang. Hitungan 8. Angkat kaki kiri kuda-kuda
ke depan, diikuti tangan ke bawah. Oke teman-teman semua, untuk gerakan yang ketiga, kalian tidak perlu mencontohkannya karena tadi kita butuh 5-7 anak. Sedangkan kita semuanya berada di rumah masing-masing. Jadi tugas kali ini, tugas pembelajaran pada hari ini, kalian hanya mengirimkan video kalian yang mencontohkan gerak ayunan tunggal dan gerak ayunan ganda. Dikirimkan ke Google Classroom yang Ustadz sudah sediakan ya. Tinggal kalian kirim dan jangan lupa diberikan nama lengkap biar Ustadz mudah mengetahui siapa video tersebut. Nah teman-teman semua, pembelajaran kita bab ke-7 sudah selesai tentang senam irama. Sekali lagi Ustadz ulangi ya. Senam irama merupakan perpaduan antara gerakan tari dan olahraga. Ketika melaksanakan senam ini, kita harus selalu mengikuti irama. Yang kedua, irama yang digunakan bisa berupa hitungan, ketukan, atau lagu. Yang ketiga, gerakan yang dapat dilakukan pada senam irama yaitu melangkah, melenggok, meloncat, dan mengayun. Yang keempat, gerakan senam irama dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Oke, itu materi kita pada bab 7. Jangan lupa ya untuk selalu dibaca buku PJOK-nya, kemudian dikirimkan tugas-tugas yang Ustadz berikan. Oke, dari Ustadz cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan, ingat 3M. Semoga kondisi pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah tercinta kita, SDIT Al-Uswah. Dari Ustadz cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.